Hadirnya kita di Majelis Takziah ini bukan sekedar menghibur Sohibul Musibah, tapi juga ada nilai pesan-pesan spiritual dan pesan-pesan moral yang bisa kita ambil hikmahnya, insya Allah. Tema yang dipilih adalah begitu mudah jalan menuju surga. Berarti mudah sekali untuk menyelesaikannya ya. Mudah untuk ke surga. Yang tahu tunjuk tangan. Kira-kira apa jalannya ya mudah ke surga? Kata Pak Rahmat yang tahu hadiahnya apa? Hadiahnya umroh. Umroh. Cuman satu kata aja Pak. Takwa. Ada benarnya. Ada benarnya. Udah jawabannya. Pasti ya. Iya. Karena ini pertanyaannya pendek, jawabannya juga pendek ya. Jalannya cuma satu sebenarnya, yaitu jujur. Jujur ya? As-sidqu. Maka saya jujur katakan malam hari ini nggak usah panjang-panjang, cukup tuh atau kulibas. Kuliah 17 menit atau kuliah 15 menit berikut. Tambahannya. Masya Allah. Kenapa jujur itu jalan ke surga begitu mudah? Iya, karena Rasul figur terindah kejujurannya. Sebelum diangkat jadi Nabi sudah dapat gelar apa itu? Al-Amin. Masya Allah. Jadi figur terindah orang paling jujur nomor satu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Belum lagi keutamaan yang lain berkaitan dengan akhlaknya. Wah, luar biasa beliau itu. Malam hari ini kita menyesuaikan tema dari satu kata jujur, maka kita melihat figur yang lainnya. Masya Allah. Siapakah setelah Rasulullah yang paling jujur? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sesuai dengan gelarnya. Nah, kenapa jalan ke surga begitu mudah? Karena memang Nabi mengatakan demikian. Alaikum bisidqi fa inal sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Jujurlah kalian, karena jujur membawa jalan pada kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surga. Wah, rinciannya luar biasa nih jujur nih. Panjang. Wah, berdahsyat ini. Tapi saya ingin meringkas saja, jujur dalam 3 perkara udah selamat tuh kita. 1, jujur dalam perkataan. Yang kedua, jujur dalam niat dan aktualisasi. 3, jujur pada kedudukan agama kita. Udah 3 itu selamat sudah. Masya Allah. Jujur dalam perkataan itu katanya mudah, tapi sering kita mengucapkan kalimat yang tidak sesuai dengan hati kita. Lain di mulut, lain Di hati. Saya melihat wajah-wajah suami jujur di sini. Amin. Saya juga melihat wajah-wajah istri yang jujur. Amin. Contoh suami yang jujur ketika dia bekerja larut malam, terlambat pulang, apa yang dia katakan? Mohon maaf pulang terlambat. Mohon maaf, larut malam aku baru bisa pulang karena pekerjaan satu keranjang. Wih. Di rumah engkau pasti tenang, aku pulang bawa itu jujur namanya itu. Padang berarti itu. Barendang. Bu, jujur bu, jujur katakan apa? Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa uang. dasar mata duitan. Jujur itu namanya bawa uang itu jujur namanya. Alhamdulillah. Nah, itu contoh suami jujur, istri yang jujur. Rinciannya, nah itu di tema yang lain nanti. Temanya keluargaku surgaku. Majtama'a fi imri'in dakhalal jannah. Kalau terkumpul 4 perkara ini pada seseorang, maka dia akan masuk surga. Jadi jalan ke surga begitu mudah. Sudah dapat ilmunya Pak ya? 1, puasa sunnah. 2, mengurus jenazah saudaranya. 3, sedekah. Kulla yaum, setiap hari. Kemudian yang keempat, membezuk
saudaranya sakit, maka berakhirlah ceramah kita, tinggal tutup doa. Setuju nggak Pak? Tidak. Tambahannya belum. Masya Allah. Masya Allah. Inilah yang harus kita cermati. Begitu luar biasanya jalan ke surga, begitu mudah. Nah, rincian jujur ini yang harus kita pahami. Jujur dalam perkataan itu mencerminkan dia orang yang terbebas dari benih-benih kemunafikan. Sebagaimana Rasul katakan, ayatul munafiki thalath, idza hadatsa kadzaba. Orang yang terindikasi punya tanda-tanda kemunafikan kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia ingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat dia berkhianat. Jadi jujur dalam perkataan itu salah satu di antaranya. Kemudian yang kedua, jujur dalam niat dan tindakan. Sudah sering kita mendengar kisah 3 orang yang sebelumnya dibicarakan pasti masuk surga. Terucap lewat lisannya, yaitu ketika seorang yang dikatakan sebagai dermawan. Masya Allah, dia banyak sedekahkan hartanya, dan dia berkata, aku ikhlas. Lewat lisannya, tapi hatinya ternyata tidak demikian. Dia ingin dapat sanjungan. Dapatlah dia sanjungan itu. Berarti dia tidak jujur dengan niatnya. Hati-hati ini. Yang kedua, seorang mujahid, dia bertempur hingga meninggal dunia. Dia mengatakan apa? Akulah pejuang. Dia dusta dengan niatnya. Kemudian yang ketiga adalah seorang alim. Dengan tilawah Al-Qur'annya disebutkan, aku ikhlas mengamalkan ilmuku. Tapi ternyata dia menjual ayat-ayat Allah. Maka lisan dan hatinya tidak sama. Bagaimana dengan kita? Sebab syaitan gak pernah tinggal diam tuh untuk menggelincirkan hati kita. Segala cara syaitan berusaha untuk menggelincirkan niat kita. Jujur kita kemudian terhadang. Ini yang menakutkan. Sehingga disebutkan di dalam satu ayat Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 268 itu, bahwa setan menggelincirkan hamba niat agar dia menjadi keji dan menjadi kikir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagi kita untuk melihat seseorang itu betulkah jujur atau tidak, ya kita husnudzon. Nggak boleh kita berburuk sangka. Yang tahu nilai kejujuran, landasan ikhlas pastilah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dapat pelajaran bahwa setan hanya kalah oleh orang-orang yang ikhlas. Nggak mungkin jujur tidak dilandasi dengan ikhlas. Bukankah sudah dia ikrarkan lewat lisannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Saudaraku, perindu surga, pecinta ilmu. Ternyata untuk jadi orang jujur yang dilandasi ikhlas itu tidak sederhana. Perlu proses, perlu perjuangan, dan juga pengorbanan. Dan itu bisa terjadi seiring dengan bertambahnya ilmu. Iya. Dengan bertambahnya ilmu makin paham. Sebab dia bisa menyembunyikan amalnya kalau tidak perlu dia pertontonkan kepada orang lain agar terjaga ikhlasnya. Maka ada sebuah hadis yang sangat populer, kelak di hari kiamat orang ini termasuk mendapat naungan atau perlindungan ketika hari itu tidak ada naungan atau perlindungan. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'afaha hatta la tarama shimalu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah kemudian dia rahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak melihat apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ini pertanyaannya buat kita. Udah Pak gampang. Jadi orang ikhlas gimana Pak? Prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah?
Enteng gampang udah. Insya Allah, karena sudah paham ilmu. Jadi buat apa kita bangga dengan pencitraan, senang disanjung orang? Hati-hati, habis pahalanya nggak ada. Dan itu ujian. Kalau gitu semua amal mesti disembunyikan? Tidak juga. Dalam rangka syiar dakwah, diikuti orang boleh-boleh saja, tapi luruskan niat. Kan gitu. Bahkan niat udah ikhlas saja kadang-kadang di penghujung selesai beramal hilang ikhlasnya. Sebab kecewa karena orang yang dibantu membuat dia kecewa juga. Kan gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya, karena sudah paham ayat-ayatnya, ya insya Allah antara jujur dan ikhlas itu selaras. Allah berfirman di Al-Quran pada surat At-Taubah surat 9 ayat 119, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa kalian beserta dengan orang-orang yang jujur. Orang yang jujur itu kan orang yang benar itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya.